La dibaca panjang. Kenapa kok la ini dibaca panjang? Sekarang perhatikan gambar di samping. Huruf ain itu termasuk salah satu huruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Di sini kami akan berupaya untuk membantu Bapak dan Ibu, saudara semuanya agar dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian dapat bisa langsung mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, bisa menerapkannya, maka bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Qurannya, semoga bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya, senantiasa kami sampaikan bahwasanya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini, maka di sini selalu kami sampaikan bahwasanya tidak harus mengikuti video-video pembelajarannya dari awal, tidak harus. Maka ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat seperti itu. Mengapa ini selalu kami sampaikan? Karena supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini tidak merasa ketinggalan dalam belajar seperti itu. Kami khawatir nanti merasa ketinggalan dalam belajar malah tidak jadi dalam belajar Al-Qurannya. Maka selalu kami sampaikan ini, maka ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat seperti itu. Tidak harus mengikutinya dari awal seperti itu. Kemudian kami senantiasa mendoakan Bapak dan Ibu saudara semuanya, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa menjadi seorang ahli sedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 274. Karena kemarin pada surah Al-Baqarah ayat 274 ini kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama sehingga pembelajarannya pun bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapan kami dengan penjelasan yang pelan-pelan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah memahami ilmu tajwid, kemudian dapat langsung bisa menerapkannya, mempraktekkannya dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran seperti itu. Karena kalau misalkan kita buat misalkan dengan durasi yang panjang 60 menit, 70 menit atau 50 menit begitu ya, kami pikir pembelajaran yang kami buat itu kurang efektif begitu. Karena Bapak dan Ibu saudara semuanya pastinya memiliki kesibukan di rumah begitu ya. Jadi misalkan harus 60 menit nih sekali duduk natap layar HP ikuti pembelajaran, kami pikir tidak bisa mungkin ya, karena punya kesibukan sampai 60 menit ngeliatin layar HP gitu kan. Apalagi bagi yang matanya itu sudah gampang lelah ketika menatap layar HP ya, atau menatap layar laptop ya. Makanya kami buat menjadi beberapa bagian biasanya kalau di ayat-ayat yang agak panjang, supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama sehingga kita belajarnya pun bisa lebih efektif seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 274 ini. Pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai selesai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan.
Namun kami selalu menyarankan bagi bapak dan ibu saudara semuanya yang belajar juga di rumah ya melalui channel ini, hendaklah baca surah Al-Baqarah ayat 274 tadi, bacalah secara full begitu. Karena kami di sini sebelum membuat video ini ya, sebelum membuat video pembelajaran ini juga selalu membacanya itu secara full seperti itu. Kemudian karena ini yang akan kita pelajari, nah sekarang marilah kita baca bersama-sama dari sini sampai sini ya dengan pelan-pelan. Setelah itu baru kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sekarang mari sama-sama kita uraikan, sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada dua hal yang selalu kami sampaikan di awal yang harus bapak dan ibu saudara ingat, supaya nanti ketika kami jelaskan, semoga bapak dan ibu saudara semuanya dapat langsung nyambung, kemudian dapat langsung paham dengan penjelasan yang kami sampaikan. Pertama nih, yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau nanti kami katakan harokat sebelumnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf, berarti yang sebelah sini, sebelah kiri. Baik, yang pertama di sini wala, la dibaca panjang. Kenapa kok la ini dibaca panjang? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada rumus 1, rumus mad tabi'i, ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Sekarang coba perhatikan dulu media gambarnya. Rumus 3 warna hitam. Dalam media gambar itu tertulis yang rumus 3 warna hitam. Di situ ada alif, Sebelum alif ada harokat fathah, baris 1 di atas huruf itu harokat fathah namanya, atau tanda baca fathah atau baris fathah. Kemudian di bawah harokat fathah itu pada media gambar itu ada titik-titik kan di situ. Titik-titik di situ maksudnya tuh hurufnya begitu. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang begitu. Nah, sekarang perhatikan di sini. Perhatikan tanda panah kami nih, kursor kami nih, perhatikan. La dibaca panjang karena di sini ada alif. Alifnya mana? Ini alifnya nih yang ke samping nih alif. Ada alif. Sebelum alif ada ini harokat fathah nih, baris 1 di atas huruf, harokat fathah atau tanda baca fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. 2 harokat kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Wala khaufun. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Dalam hal ini, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Wala khaufun 'alaihim. Kemudian di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw, ini tanda sukun. Ingat ya, huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau dulu saudara misalkan pernah belajar dengan guru ngajinya bilang, ini huruf mati. Nah, huruf mati dengan huruf sukun itu maksudnya tuh sama saja. Nah, begitu. Karena sering terjadi tuh ya ketika belajar dengan kami, ketika kami tanya ini huruf apa, nah, dia jawabnya tuh huruf mati. Nah, tidak tahu huruf sukun tapi huruf mati. Karena ketika belajar dengan guru ngajinya, huruf sukun itu disebut dengan huruf mati oleh guru ngajinya, seperti itu. Jadi maksudnya huruf sukun dengan huruf mati itu sama saja. Jadi ada huruf waw, ada tanda sukun. Nah, ini tanda sukun tuh seperti ini. Nah, tanda huruf sukun.
sebelum waw sukun ada ini harokat fathah. Nah, maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Nah, sekarang perhatikan tuh media gambar yang di samping tuh. Perhatikan yang di nomor 1. Nah, di situ kan tertulis tuh yang nomor 1 tuh. Ada waw sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Maka dia huruf lin. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada ini harokat fathah, huruf lin. Maka cara membacanya itu dia lunak ya, lembut. Kita baca wala khaufun seperti itu. Kemudian di sini ada harokat tanwin, ada tanda baca tanwin bertemu dengan huruf ain. Tanda baca tanwin ya, setelah tanda baca tanwin ini adalah huruf ain. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu gambar di samping. Ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin bentuknya ada 3. Yang nomor 1 itu perhatikan yang nomor 1, baris 2 di atas huruf fathatain yang namanya. Yang nomor 2 perhatikan media gambarnya itu, yang nomor 2 baris 2 tapi dia letaknya tuh di bawah huruf kasrotain atau tanwin kasroh atau kasroh tanwin. Nah, kemudian yang nomor 3 itu namanya dommatain. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ini tanda baca tanwin nih. Nah, ini apa namanya tadi? Ya, ini namanya dommatain. Dommatain bertemu dengan huruf ain. Setiap kita membaca Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, perhatikan. Nun sukun atau tanda baca tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa? Maka akan terjadi hukum tajwid seperti itu. Ini tanda baca tanwin dommatain. Salah satu tanda baca tanwin bertemu dengan huruf ain. Huruf ain ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan gambar di samping. Huruf ain itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Jadi kalau ada nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, hukumnya adalah izhar halqi. Ada tanwin atau nun sukun bertemu tuh dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping, hukumnya izhar halqi. Ini tanwin bertemu dengan huruf ain, hukumnya izhar halqi karena huruf ainnya huruf izhar halqi. Maka dibaca jelas, tak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi tanwinnya dibaca jelas. Wala khaufun, nah, dibaca jelas. Kemudian dia tidak didengungkan, jadi baca pendek saja. Wala khaufun alaihim, jangan dibaca wala khaufun. Nah, jangan dipanjangkan begitu, jangan ya. Baca pendek saja. Wala khaufun alaihim, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya. Ini tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya juga harful lin. Perhatikan tuh gambar yang di samping yang di nomor 2. Huruf lin itu ada 2. Nah, yang pertama tadi sudah kita temui. Nah, sekarang yang kedua ini ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Nah, huruf lin juga dibaca lunak, lembut saja. Alaihim, jangan ditekan-tekan ya. Jangan dibaca lay ditekan-tekan gitu, jangan. Nanti sifat lunaknya kelembutannya itu, kelunakannya itu dia nggak ada kalau ditekan-tekan. Maka kita baca lunak saja. Alaihim, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim ini tanda sukun. Mim sukunnya bertemu dengan huruf waw. Nah, coba kalau kita turunkan apakah bisa? Oh, dia akan ke bawah ya. Di sini mim sukunnya bertemu dengan huruf waw. Nah, perhatikan media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu mim sukun, kita perhatikan juga mim sukunnya itu bertemu dengan huruf apa. Dia terjadi hukum tajwid juga. Perhatikan yang di nomor 3 di situ ada bacaannya tuh izhar syafawi. Nah, baca keterangannya itu. Jadi kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, hukumnya adalah izhar syafawi. Ini mim sukun. Setelah mim sukun adalah huruf waw atau mim sukunnya itu
bertemu dengan huruf waw di sini, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, di sininya ini huruf waw, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Huruf mim sukun yang tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tidak berdengung, maka dibaca pendek saja. Alaihim wala, seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Kita sambil juga latihan mengamati tanpa media gambar. Kenapa kok la dibaca panjang? Sama penjelasannya dengan di atas ini tadi. Kalau di gambar di atas tadi di rumus 3 yang warna hitam. Kenapa kok la dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Ini alif. Sebelum alif ada ini harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga la kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Walahum yahzanun. Mim sukun bertemu dengan huruf ya. Harusnya saudara sudah bisa tahu apa hukumnya begitu. Nah, di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Tadi di sini kan sudah kami tampilkan, sudah kami jelaskan tadi. Kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Ini mim sukun bertemunya dengan huruf ya, atau mim sukun setelahnya huruf ya. Bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya nih, tapi huruf ya. Karena mim sukunnya tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Walahum yahzanun. Nun dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun, tapi dia pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad arid li sukun? Apa yang menyebabkan? Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an kita lihat-lihat, kita perhatikan. Sekarang perhatikan dulu media gambarnya. Dalam media gambar rumus 2 yang warna hitam itu, di situ kan tertulis tuh ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah itu ada titik-titik. Titik-titik itu di sana maksudnya itu hurufnya begitu. Huruf yang kita baca panjang. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Contoh seperti ini. Perhatikan tanda kursor kami nih, tanda panah kami ini, perhatikan. Di sini ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah nih, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah, perhatikan, dibaca panjang dia begitu. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun, sebelum waw sukun ada ini, ada tanda baca dhammah nih, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Sehingga nu dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, huruf yang kita matikan. Dari mad tabi'i berubah nama menjadi mad arid li sukun. Karena mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting kita harus konsisten dalam setiap kali kita membaca Al-Qur'an. Jadi dalam setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau mad arid li sukunnya itu kita panjangkan 2 harokat, maka semua mad arid li sukun pada saat kita membaca Al-Qur'an itu kita baca 2 harokat. Kalau mad arid li sukunnya kita baca 4, maka saat kita membaca Al-Qur'an itu semua mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat. Tidak boleh selang-seling. Misalnya nih, mad arid li sukunnya ketika kita membaca Al-Qur'an, di atas baca 2 harokat, di tengah kita baca 4, bawah kita baca 6, bawahnya lagi kita baca 4, diselang-seling kayak gitu nggak boleh. Dia harus konsisten begitu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kan kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca yahzanun. Jangan dibaca yahzanuna, jangan, tapi dibaca yahzanun, seperti itu. Kenapa kok huruf nunnya disukunkan? Kenapa huruf nunnya dimatikan? Nah, jadi peraturannya itu kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berhenti nih, berwakaf kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf nun. Karena kita berhenti di huruf nun, nah tadi apa peraturannya? Berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti tepat di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang. Karena berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Sehingganya ini kita baca yahzanun, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal.
wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sampai di sini belajar mengaji kita pada kali ini. Semoga kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani ya, dengan kesehatan dan umur panjang yang berkah, sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam belajar mengaji Al-Quran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.